Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengapa oli kompresor kulkas bisa naik ke evaporator. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua. Nah, di sini saya memiliki kompresor kulkas satu pintu, bosku. Jadi sebelumnya kompresor ini sudah saya belah memakai gerinda, bosku. Di sini kita lihat, bosku, pipa kompresornya. Kalau pipa yang sebelah kiri di bagian atas ini adalah pipa hisapnya, sedangkan ini adalah pipa untuk pengisian freon. Kalau yang ini adalah pipa tekan untuk menuju ke kondensor, bosku. Nah, oleh karena itu kalau Anda pegang pipa tekannya, kalau memang di dalam sistemnya masih terdapat freon, maka sudah pasti pipa tekannya akan terasa panas, bosku, karena pengaruh dorongan dari kompresor. Nah, oleh karena itu pipa tekannya ataupun kondensornya kalau Anda pegang sisi samping kulkas akan terasa panas ataupun terasa hangat karena masih terdapat freon, bosku. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan membuka penutup kompresornya. Nah, seperti ini, bosku, model di dalam kompresornya. Nah, di sini saya akan kasih tahu kepada Anda supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Jadi pada saat Anda membeli kompresor baru, kalau Anda tuang, oli kompresornya sangat sedikit sekali, bosku. Nah, oleh karena itu Anda tambahkan olinya dan taruh di gelas aqua. Setelah itu Anda tambahkan olinya hampir penuh, bosku, hampir penuh segelas aqua, bosku. Nah, sampai segini, bosku, ukurannya penuhnya. Kalau Anda memberikan oli kompresor, maka efeknya tidak bagus, bosku, dan cara kerja pistonnya pun tidak, istilahnya tidak maksimal, karena Anda terlalu memberikan kompresor mohon maaf, karena Anda terlalu menambahkan oli atau memberikan oli terlalu banyak, bosku. Apapun juga kalau kita memberikan atau menambahkan sesuatu terlalu banyak, maka hasilnya pun tidak maksimal, bosku. Jadi secukupnya saja. Nah, jadi seperti itu. Begitupun seandainya Anda di saat Anda sebelum mengisi freon, kalau Anda mau menambahkan oli, secukupnya saja, bosku. Nah, segini, bosku, jangan terlalu banyak. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini saya sudah kasih oli, bosku, secukupnya. Nah, sekarang saya akan mencolokkan kompresornya, bosku. Dan di situ saya akan kasih tahu mengapa oli kompresor kulkas bisa naik ke evaporator. Nah, jadi seperti itu, bosku. Sekarang saya akan mencolokkan kompresornya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya sudah hidup, bosku. Kita lihat baik-baik, bosku. Tidak lama oli kompresornya akan berhamburan kemana-mana, bosku. Nah, seperti ini contohnya, bosku, karena olinya itu terhisap oleh batang penghubung, bosku, dan diarahkan ke pistonnya supaya cara kerja pistonnya itu cara kerjanya maksimal, bosku. Itulah fungsi dari oli. Kalau kompresornya tidak diberikan oli ataupun kompresornya kekurangan oli, sehingga cara kerja piston menjadi tersendat, bosku, dan tidak lama kemudian piston kompresornya akan macet kalau memang kompresornya kekurangan oli. Nah, seperti ini, bosku, olinya akan berhamburan kemana-mana. Nah, oleh karena itu biasanya kalau untuk kulkas yang terjadi kebocoran pada sistem, baik di kondensor ataupun di pipa penyambungan. Nah, seperti ini di pipa penyambungan, bosku, mungkin sebelumnya seorang teknisi pada waktu mengelas tidak terlalu matang, sehingga di kemudian hari terjadilah kebocoran halus, bosku.
Kalau memang di sistem terjadi kebocoran halus, maka olinya akan cepat naik bosku, dan akan merambat ke pipa tekannya. Mengapa olinya bisa terhisap padahal olinya berada di bawah bukan di atas? Ya karena olinya ini berhamburan kemana-mana bosku. Apalagi kalau kulkas Anda terjadi kebocoran maka akan cepat sekali olinya akan terhisap sedikit demi sedikit melalui pipa ini bosku. Ini pipa isap kompresornya. Nah kalau saya pegang tuh, ini tertutup bosku, dia akan masuk ke dalam pipa hisap kompresornya. Berbeda halnya kalau kulkas Anda masih terdapat freon, dalam arti tidak terjadi kebocoran, maka olinya tidak akan mudah masuk ke dalam pipa hisapnya bosku, karena di dalam kompresornya masih terdapat freon. Terkecuali yang tadi saya katakan, kulkas Anda terjadi kebocoran, maka olinya bisa terhisap bosku. Nah jadi seperti itu kalau menurut saya pribadi. Ataupun olinya bisa masuk lewat celah pistonnya bosku, berhubung di dalamnya sudah istilahnya sudah apa namanya, sudah agak longgar dekat piston, maka olinya akan cepat mudah terhisap dan masuk ke pipa tekan kompresornya bosku. Nah oleh karena itu olinya akan naik ke evaporator. Nah jadi seperti itu bosku. Nah oleh karena itu kalau seandainya kulkasnya terjadi kebocoran ataupun sebelum Anda mengisi freon, alangkah baiknya Anda flushing terlebih dahulu di pipa hisapnya bosku. Nah yang disebut pipa hisap yang seperti ini bosku. Jadi pipa hisap ini menuju ke evaporator. Sebelumnya Anda berikan cairan metil bosku, supaya pipa-pipanya itu bersih dari kotoran. Tidak lupa pula sebelum Anda mengganti freon, Anda mengganti filter baru bosku, supaya sirkulasi freon mengalir dengan normal bosku. Nah jadi seperti itu. Kalau memang cara servisan Anda benar, pasti kekuatan kulkasnya pun akan lama bosku. Karena bagaimanapun juga kepuasan mereka ada di tangan Anda bosku. Nah jadi seperti itu. Bisa dikatakan kalau seorang teknisi itu tidak beda jauh dengan seorang dokter bosku. Nah jadi seperti itu bosku penjelasan yang saya sampaikan mengapa oli kompresor bisa naik ke evaporator. Oke, sampai di sini penjelasan yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat khususnya untuk kawan-kawan teknisi di luar sana. Intinya saya membuat konten ingin berbagi kepada Anda bosku. Bukan berarti saya sok pintar ataupun sok hebat. Nah jadi seperti itu. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas bosku, supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten, yaitu dengan cara bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng. Oke, kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.